Lama tidak terdengar aktivitasnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum muncul kembali dengan mendirikan ormas baru. Di rumahnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Anas mendeklarasikan Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan juga orang dekat Anas serta beberapa politisi Partai Demokrat seperti Ahmad Mubarok dan juga Gede Pasek Suardika. Menurut Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia akan menjadi wadah lintas ormas, lintas partai, dan lintas golongan. Perhimpunan Pergerakan Indonesia akan mengedepankan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, melawan kejahatan politik, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Anas menegaskan bahwa Pergerakan Indonesia bukan gerakan perlawanan atau gerakan politik, melainkan gerakan yang menggunakan pendekatan budaya. Ini adalah satu langkah yang kami anggap penting karena disinilah akan berkumpul potensi-potensi gerakan yang insya Allah akan bermanfaat untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagaimana diketahui, selain dilengsarkan dari Partai Demokrat, Anas kini juga menyandang status sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang. Patut ditunggu, akankah Perhimpunan Pergerakan Indonesia akan menjadi bagian dari babak baru politik Anas? Perhimpunan Pergerakan Indonesia adalah ormas baru yang dideklarasikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam deklarasi kemarin, Anas juga menyebut deklarasi PPI sebagai alinea pertama dari halaman keduanya. Nah, untuk menggali lebih dalam mengenai ormas baru Anas ini, kita akan membahasnya bersama juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia Ma'mun Murad Al-Barbasi dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Saya langsung ke Mas Ma'mun ini. Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini ormas seperti apa sebenarnya? Ya, jadi gini, ini sebenarnya ormas ini sudah dirancang agak lama ya. Jadi pasca Mas Anas dilengserkan, saya mengatakan seperti itu ada pemikiran-pemikiran untuk menampung katakanlah gagasan-gagasan yang berkembang di kalangan anak muda yang memang kebanyakan itu yang terlibat adalah mereka yang memang punya hubungan kedekatan dengan Mas Anas gitu. Dan kemudian baru pembicaraan ini agak matang itu ketika di Bali, ketika partai yang satunya itu mengadakan kongres luar biasa, kita juga mengadakan KLB, keluyuran luar biasa, gitu kan. Dan itu semakin mematangkan. Baru setelah kemudian kembali ke Jakarta itu dimatangkan lebih jauh, dan kita mulai kegiatan yang pertama itu ketika di Candi Penataran di Blitar. Itu candi yang punya tonggak sejarah yang luar biasa, karena konon menurut pembacaan yang ada itu candi tempat Patih Gajah Mada menyampaikan sumpah palapanya. Ya, jadi ini bisa dikatakan ini salah satu langkah untuk keadilan untuk Anas seperti itu? Nah, jadi gini, ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Mas Anas secara langsung juga. Anas hanya salah satu bagian dari ormas ini. Tapi yang jelas ini yang mencoba kita usung adalah soal kebudayaan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Anas. Harus diakui pada beberapa hal, pada banyak hal bahkan itu praktek politik kita, praktek hukum kita, praktek ekonomi kita itu sudah jauh dari budaya. Jadi kalau di politik misalnya ya kultur kita yang masih mendominasikan siapa yang punya kedekatan dengan kelompok tertentu, siapa yang punya kedekatan dengan dinasti tertentu, ya itu akan aman, gitu kan? Oke. Tetapi ini konkretnya seperti apa? Karena masyarakat bisa jadi boleh berpendapat ini awalnya ormas, tapi nanti siapa tahu begitu. Konkretnya seperti apa nanti kegiatan dari ormasnya? Kita akan melakukan kajian-kajian, termasuk suatu saat mungkin Pak Ikrar juga akan kita undang untuk diskusi-diskusi. Kita akan punya diskusi lesehan, kita akan menyikapi banyak hal terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan yang berkembang, yang menjadi katakanlah perhatian banyak publik. Oke, Mas Ikrar, Anda melihatnya ormas yang dibentuk ini digagas oleh Anas ini seperti apa? Karena Anas sendiri bilang ini alinea pertama nih dan halaman keduanya. Ya, kalau kita lihat inilah sebagai akibat dari satu pertarungan internal di dalam partai yang zero sum game, ya. Zero sum game itu artinya bahwa kelompok yang kalah itu tidak diakomodasi untuk kemudian tetap berada di dalam partai, tapi dianggap sebagai musuh yang memang harus dikeluarkan dari partai. Nah, makanya jangan heran ketika kemudian Anas dilengserkan
dengan dugaan korupsi oleh KPK itu, yaitu kemudian mereka-mereka yang boleh dikatakan dekat dengan Anas membentuk Perhimpunan Pergerakan Indonesia ya, dan kita juga tahu bahwa nama ini memang mirip-mirip Perhimpunan Indonesia yang dulu dibentuk oleh Hatta dan kawan-kawan di negeri Belanda ya. Dan kemudian kita juga tahu bahwa tampaknya ini juga multi etnik dan multi religion ya. Sebab saya lihat ada Gede Pasek di situ. Kemudian juga ada orang-orang lain ya. Jadi kalau kita lihat ya, sebagai orang-orang muda, apalagi Anas ini mantan ketua umum PBHMI, kemudian menjadi ketua umum Partai Demokrat, dan kemudian kalau kemudian dia tidak punya satu organisasi, itu memang sakit. Nah makanya kemudian karena energinya juga masih banyak, ya tidak ada salahnya kemudian mereka mengumpulkan orang. Dan Anda juga tahu ini sebetulnya juga diawali oleh Nasdem ya. Nasdem ketika Surya Paloh kalah juga di dalam pertarungan politik dalam Golkar, kemudian membentuk ormas namanya Nasdem yang sekarang udah menjadi partai politik. Demikian juga Haritanu Sudipyo ketika juga kalah bertarung dengan Surya Paloh di Nasdem membentuk Perindo ya. Jadi ini yang buat saya ini fenomena atau tren baru di dalam politik Indonesia. Tapi saya melihat ya, ini lagi-lagi tergantung kepada nasib Anas nantinya. Kalau nasib Anas ternyata harus masuk penjara sebagai akibat dari kasus Hambalang, yang mungkin cerita mengenai pergerakan Indonesia ini, Perhimpunan Pergerakan Indonesia akan lain. Tapi kalau dia survive, bukan mustahil dia juga adalah suatu partai politik baru di masa depan, yang bukan mustahil juga akan bisa mengungguli Partai Demokrat yang saya melihat bahwa agak sulit untuk berkembang karena lebih banyak birokrat dan juga tentaranya di situ ketimbang anak muda yang punya greget. Gitu. Ya, Mas Mamun, ini lebih tujuan politik ini yang dilihat oleh orang-orang berkaitan dengan ormas ini. Bagaimana tanggapannya? Tentu tidak salah itu kan, pandangan orang luar, termasuk juga Pak Ikrar gitu kan. Itu tidak salah memandang bahwa ini kan nanti juga ujung-ujungnya partai politik gitu. Tapi yang pasti concern kita pada saat ini, kita akan coba masuk pada ranah yang Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saya kembali ke Mas Mamun. Mas Mamun, ini ormas ini dibentuk, ini ada beberapa yang bilang ini untuk mengembosi Demokrat atau bisa jadi bisa bikin pusing SBY seperti itu. Kok benar demikian? Tidak ada kaitannya dengan Demokrat ini. Tetapi pasti orang akan mengait-ngaitkan seperti itu. Ya itu hak orang ya untuk mengait-ngaitkan itu kan. Pengaitan itu mungkin bisa jadi dilihat dari siapa yang terlibat di dalamnya, itu sah saja, tapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan Demokrat. Demokrat partai politik, kita itu ormas, jadi tidak ada hubungannya itu. Dan Demokrat juga tidak perlulah merasa ada mungkin ketakutan, kepanikan dengan hadirnya ormas ini gitu kan. Sampai sejauh ini reaksinya bagaimana, Mas? Yang saya tahu baru ketua fraksi Bunda Nur Hayati, saya biasa memanggil Bunda ya, Bunda Nur Hayati yang sudah bereaksi katanya akan memanggil Gede Pasek dan juga beberapa yang lainnya yang nyata-nyata masih menjadi pengurus Demokrat. Berarti benar kan setidaknya membuat ketakutan ini sendiri di Demokrat? Ya kita tidak mencoba untuk membuat takut, jadi mungkin yang lainnya yang merasa ketakutan dengan PI ini. Gitu kan. Karena bisa jadi nanti pengurus-pengurus di daerah ini nanti juga akan bergabung seperti itu, jadi membuat Demokrat agak sedikit bagaimana dengan ormas ini? Ya kalau realitasnya memang di level provinsi maupun di level daerah itu tidak sedikit yang memang yang saat ini juga aktif di Demokrat. Tapi dari NU, dari Muhammadiyah, dari GMNI, dari Kristen itu juga terlibat di dalamnya. Jadi tidak ansih pada satu kelompok tertentu. Yang katakanlah misalnya dari Demokrat tidak juga. Jadi saya itu juga aktivis Muhammadiyah juga. Jadi bisa dikatakan tidak benar ya pernyataan ini akan membuat pusing SBY seperti itu? Saya tidak merasa ingin membuat pusing Demokrat. Oke, Mas Ikrar melihatnya yang jelas bagaimana? Penentuan tanggal dilahirkannya Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang pas bersamaan dengan konvensi. Dibukanya konvensi nasional Partai Demokrat itu tentunya bukan tanpa tujuan politik. Ya, pasti ada pesan khusus seperti itu Mas Ikrar ya. Kedua ya, Anda juga tahu ya, Demokrat ini kan pasti akan kehilangan suara
dan pendukung cukup banyak pada pemilu 2014. Ketiga, biar bagaimanapun orang-orangnya Anas ya atau teman-temannya Anas itu masih ada di seluruh wilayah Indonesia ya, yang masih berteman paling tidak. Nah, hasil pemilu 2014 untuk Partai Demokrat ini tentunya akan juga menentukan kemana arah Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Kalau kemudian mereka tidak lagi bisa bernaung di bawah Partai Demokrat, bukan mustahil mereka akan kemudian menjadi pendukung Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini. Dan kalau memang nanti seperti nasib Nasdem yang kemudian bisa bergulir secara apik di seluruh wilayah Indonesia atau paling tidak di sebagian besar wilayah Indonesia, dan kalau nanti sudah memenuhi syarat pendirian partai politik, bukan mustahil dia akan menjadi petarung baru untuk Partai Demokrat pada pemilu 2019. Oke, ini Mas Mamun udah senyum-senyum, ini apa memang sudah ada tujuan-tujuan seperti itu? Tadi klarifikasi Mas Ikrar yang soal ini kok harinya bersamaan. Mungkin bisa jadi yang sana yang menyesuaikan dengan karena kita sudah merencanakan jauh hari. Ya, kita merencanakan jauh hari, saya malah dengar yang satunya punya acara tanggal 15 itu hanya 2 hari yang lalu saya baru dengar. Bisa dikatakan berarti menurut Mas Mamun dari sana yang agak terancam seperti itu dengan ormas ini. Menyesuaikan dengan pelaksanaan acara yang kemarin di Duren Sawit. Oke, jika untuk menanggapi dari Mas Ikrar sendiri, bisa jadi menjadi tandingan seperti itu untuk Demokrat? Analisis itu ya tentu sah saja ya, apalagi Pak Ikrar pakar politik juga, itu sah saja cara pandang yang seperti itu bila melihat variabel-variabel yang ada terkait dengan kelahiran ormas ini gitu kan. Tapi seperti tadi saya katakan, kita komit untuk tetap bergerak di wilayah kebudayaan sebagai ormas itu. Untuk saat ini ya Mas ya. Oke, waktu itu Mas Anas sempat menyebut halaman pertamanya adalah berkaitan dengan melawan SBY seperti itu setelah dilengsarkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk ormas ini sendiri, Anas menyebutkan tidak ada ini gerakan untuk melawan Demokrat ataupun SBY. Halaman pertama melawan, kenapa halaman kedua jadi tidak? Sebenarnya gini, soal halaman, kalau kita kritisi itu ya dengan berbagai macam sikap atau sepak terjang yang dilakukan oleh Mas Anas maupun teman-temannya itu, sebenarnya sudah kesekian halaman yang sudah muncul itu, gitu kan. Halaman itu kalau ditafsirkan sebagaimana misalnya dipidatokan Mas Anas, yaitu halaman pertama, tapi banyak halaman-halaman berikutnya sesungguhnya sudah muncul. Cuma mungkin kita tidak menyebut itu sebagai halaman kedua, ketiga, dan seterusnya lah, itu kan, itu tidak menyebut seperti itu. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Mamun. Mas Mamun, Anda tadi sudah menyebut berkaitan dengan posisi Anas dan KPK yang menyebutkan akan segera menahan Anas seperti itu. Apakah gerakan dari ormas ini sendiri bisa membantu menguatkan posisi Anas seperti itu sehingga? Saya kira begini ya, sikap kita itu kan jelas, KPK itu lembaga yang bergerak di ranah hukum itu, biarkan itu bekerja, gitu kan. Kita tidak ada upaya untuk mencampuri urusan itu, urusan hukum KPK terkait dengan Mas Anas, gitu kan. Tapi yang pasti Mas Anas sangat siap untuk menghadapi nanti di persidangan itu, dan kalau perlu cepatlah ditahan itu, jangan terlalu lama. Gitu. Kalau Mas Ikrar sendiri ini bagaimana nanti nasibnya Anas sendiri dan juga nanti ormas yang digagas Anas ini jika nantinya ini kita berbicara yang terburuk saja akhirnya terbukti dan harus ditahan? Ya, ini menjadi satu persoalan yang sangat pelik ya, karena sampai detik ini kan Anda tahu masih terjadi pro kontra mengenai menjadikan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang ya. Dan kita juga tahu bahwa Anas itu membuat satu pernyataan yang sangat berani dengan mengatakan bahwa kalau dia korupsi kasus Hambalang, dia berani digantung di Monumen Nasional ya. Jadi itu. Dan tapi kita juga tahu bahwa kita belum melihat apakah bukti-bukti itu cukup sah ya, sehingga kemudian bisa dikatakan bahwa Anas itu memang memiliki uang yang cukup banyak ya dari kasus Hambalang. Walaupun kalau kita lihat dari segi logika politik kekuasaan ya, itu posisi Andi Malarangeng itu jauh lebih kuat dibandingkan Anas Urbaningrum dalam kaitannya dengan uang yang bisa mengalir ke sana kemari, karena posisi dia sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dan kemudian sekjennya sendiri Wahid Muharram juga ada di situ, gitu kan. Jadi ini yang kemudian kita bisa lihat ya, apakah kemudian benar yang dikatakan oleh
Nazarudin bawa uang untuk Kongres Partai Demokrat khususnya untuk mendapatkan dukungan terhadap Anas itu diberikan oleh Nazarudin. Tapi kalau kita lihat juga pengakuan-pengakuan dari Mindo Rosalina Manulang atau juga siapa nama itu mantan bendaharanya ya, yang kemudian mengatakan bahwa bawa duit tapi ngambil duit lagi, nah itu yang kemudian juga menjadi satu tanda tanya besar ya. Saan Mustafa kan juga pernah mengatakan bahwa itu sebagian besar itu duit sumbangan, bukan duit dari Nazarudin, malah katanya Nazar lebih beruntung dalam kaitan dengan uang itu ketimbang yang dia keluarkan oleh Nazarudin itu sendiri. Jadi ini